Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang penjatahan IPO saham NICE. Nah, kemarin Jumat sudah penjatahannya teman-temannya. Nah, mari kita lihat dulu untuk penjatahannya. Nah, untuk NICE. Nah, ini dia untuk penjatahannya. Kalau kita lihat sih pastinya kurang menarik banget ini ya teman-temannya. Untuk jumlah saham yaitu 12,1 juta lot. Nah, dengan jumlah antrian yaitu pesanan tutup 37,5 ribu. Untuk underwriternya yaitu AI, LG, CP masuk ke papan pengembangan. Ada juga ngomong papan utama. Nah, ini saya nggak tahu ya, karena dananya itu nggak sampai sih, asetnya mencapai 300 miliar pun nggak sampai sih. Nah, mari kita lihat dulu untuk pesan atasnya 100 juta itu 10,5%, pesan bawah 99 juta itu 5,7%. Ini sangat kurang menarik pastinya ya, karena detailnya pesan aja sedikit ini. Banyak juga yang cancel ini teman-teman. Kenapa banyak cancel ini? Ya, mungkin karena lihat saham asli tadi kemarin itu jatuh banget. Kenapa? Ya, karena punya caleg, sama-sama caleg. Nah, sini juga punya caleg ya namanya Kadel PDIP itu. Nah, jadi takutnya nanti seperti itu dia terjadi. Nah, lebih baik banyak sekali yang cancel. Ya, mungkin caleg tuh kurang menarik pastinya. Nah, itulah kemarin tuh banyak yang ikut tuh pada saat mau penutupan kemarin di jam 10, banyak sekali di setengah 10 tuh melakukan cancel untuk pemesanan EIPO NICE ini ya, karena takut saja, apalagi sahamnya ini diinvestasi, itu penjatahannya tuh kurang menarik banget pastinya. Nah, hati-hati juga, takutnya nanti ada bandal IN. Bandal IN pastinya kalau hantam selesai, jatuhnya kuat banget pastinya seperti asli kemarin itu. Kalau kita sih ini returnnya ini sedikit banget ya teman-temannya dibandingkan MSTI kemarin. Nah, kalau MSTI kemarin tuh ini dia, kalau kita lihat sih sekitar 8,5% untuk di atas, dan yang bawah tuh 8 lot. Nah, 4 dengan 4,7 juta lot. Nah, dengan dananya sekitarnya tuh 637 miliar. Sedangkan untuk NES sekitar 500 miliar. Nah, jadi yang jatah bawah ini sekitar 0,8 lah atau 0,9. Nah, jadi sangat sedikit itu teman-temannya dibandingkan untuk NES. Nah, itu sama-sama untuk nama itu nilai emisinya sama-sama di atas 500 miliar itu. Nah, jadi tidak ada promo ya untuk nama itu NES ini. Yang promo itu di MSTI kemarin itu. Nah, jadi saya mau menjelaskan kembali teman-teman untuk saham di investasi. Nah, ini saya buka kembali untuk terikut UOP Kaihinan Sekuritas AI. Nah, ini dia. Nah, saya kemarin tuh baca-baca, teman saya bilang ada juga di investasi AI selain Baby kemarin ya. Kalau Baby kan ini pengendalian. Nah, kali ini kan di investasi. Nah, ternyata ada Enak ternyata. Nah, Enak di papan pengembangan ditutup di minus 2,94%. Oke, mari kita lihat dulu teman-teman ya. Untuk Enak ini saya tutup dulu ya. Enak. Nah, ini dia Enak. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ini dia. Nah, ini ada prospektusnya. Nah, kalau kita lihat sih benar, saham di investasi sama seperti NICE ini, underwriternya juga sama. Kenapa saya bilang sama? Padahal ada 3 underwriternya. Nah, karena ini si NICE ini yang paling banyak pegang itu adalah si PT UOP Kaihinan Sekuritas AI 98,86%. Ya, kalau dua ini nggak perlu anggap sih kecil banget ini teman-teman. Kalau LG ini ya, kalau kita lihat seperti Mutu kemarin aja dia buang di hari pertama. Nah, KCP biasa sih nampung, nggak tahu nanti kita lihat nanti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk Enak, nah harganya kan 850. Nah, trik ikutnya adalah AI, sama seperti NES. Ini kita anggap aja untuk NES ini dia bawanya juga AI, gak jauh beda karena AI pegang paling banyak barangnya itu. Nah, ternyata di investasi juga gak jauh beda seperti NES. Oke, mari kita lihat dulu untuk pergerakan sahamnya di hari pertama. Nah, ini dia, saya buat untuk harian saja. Nah, kalau kita lihat sih di hari pertama, ternyata dia opennya hik bentar dia. Ternyata nggak sama sekali sih hiknya ya. Harganya 850. Ternyata hik ya teman-temannya. Hik bentar dia opennya 895. Ternyata paling naik 1% atau 2%. Terus jatuh ke bawah dia. ALB ya hampir. Tapi naik lagi ditutup 2% dia. Lanjut besoknya turun lagi 1%. Lanjut hijau bentar, besok turun lagi ALB, besoknya ALB kebuka naik lagi dia. Nah, sampai low-nya di sini dia. Di harga 635. Artinya hampir setengah dia.
apakah NES nanti sama seperti enak ini? Kalau kita lihat sih investasi sama seperti NES ya. Itu kenapa saya bilang ya, kita lihat aja untuk namanya itu sama-sama track recordnya, underwriternya, yaitu sama-sama AI itu. Tapi AI tampung dia teman-teman di hari pertama. Nah di hari kedua kita lihat juga tanggal 99 ternyata masih dia tampung, ada LG buang. Nah jadi AI memang tampung di hari pertama, tapi gak kuat nama itu tampungan, karena di investasi mungkin dari PSP nya tuh ada jualan teman-teman. Itulah kuat banget nama tuh dia guyulannya. Nah apalagi NES ini nanti teman-teman, NES ini kan yang dikunci untuk LXI. Nah karena itu kan si pengendali baru. Nah pada saat IPO nanti itu pun sama sekali dikunci, dan kemungkinan untuk transaksi pasti di pasar nego tuh. Nah bisa saja nanti pada saat dia listing untuk saham NES nanti itu bisa merah dia teman-teman. Nah disclaimer dulu ya teman-temannya, mohon maaf ya bukan menjelekkan, tapi ini saya mau menjelaskan dulu. Seperti yang kita lihat datanya seperti enak ini. Nah ini sama-sama di investasi, kita sama-sama saja, sama-sama juga track record AI-nya. Nah banyak bilang katanya lihat dulu pengendali ininya, sopirnya siapa, underwriter siapa. Ini sama-sama underwriternya AI dan juga sama-sama di investasi, gak jauh beda. Tapi dia diangkat lagi nanti. Nah mungkin pada saat dia jatuh ke bawah, mungkin si LSI itu akan beli lagi dia di bawah itu. Ya gak mungkin dia mau beli di atas lagi, enggak, itu pastinya dia mau beli di bawah. Biasa sih kalau perusahaan asing yang mau masuk, mau beli sahamnya itu untuk diganti pengendalian, dia nggak peduli dia sama sahamnya, dan yang penting dapat nama tuh perusahaannya. Dan juga AI ini rata-rata banyaknya kegocap semua rata-rata sahamnya itu. Yang penting dia tuh pengendali baru tuh dapat usahanya, jadi dia mengembangi pendapatan usahanya pastinya itu. Dia mengembangi pendapatan usahanya, pastinya dia akan cuan dari pendapatan usaha itu teman-teman itu. Nah ketika dia dapat usaha pasti kan compact nanti. Nah untuk nama sahamnya nanti ya mungkin nanti kedepannya dia memperbarui nama itu fundamentalnya seperti laba usahanya, itu dia. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk NES ini untuk pada saat listing nanti? Ya kemungkinan menurut saya merah nanti teman-teman, atau malah sebaliknya jackpot lock ala dia. Nah kita gak ada yang tahu teman-temannya. Ya kalau kita lihat untuk penjatan tadi, ya NES ini sepertinya tuh yang beli atas tuh sedikit banget pastinya, dikit yang beli atas, dan juga yang beli bawah tuh mungkin banyak nitip sandal semua. Malahan kemarin tuh yang beli tuh banyak cancel. Apalagi NES ini punya calegnya teman-teman, benar caleg kader PDIP, yang kemarin pun caleg aja guyul ke bawah teman-teman. Apalagi NES ini sahamnya diinvestasi, terus juga dananya masuk ke kantong penjualan PSP-nya itu. Dan juga nanti PSP-nya nanti berganti juga pengendalinya. Nah, jadi gimana teman-teman? Nah, kita lihat lagi untuk prospektusnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sebelum listing nanti bentuknya nanti begini. Nah, ada SM, IMIP, emas, pas, dan masyarakat. Nah, bentuknya gini. Ini pada saat listing. Ini tidak ada lock up ya teman-teman, tidak ada kunci sama sekali. Nah, ini mereka bisa saja nanti jualan kapan. Nah, lalu pada saat listing nanti kan 5 hari kerja ya kalau nggak salah ya. Nah kalau 5 hari kerja nanti bentuknya gini bentuknya pada saat namanya itu pelepasan sahamnya nanti. Nah ini bentuknya, ini nggak usah dilihat lagi. Nah ada EB nanti masuk. Nah EB sebagai pengganti untuk pengendalinya. Ada SMM, IMIP, nah masih ada. Nah ini nanti takutnya ini juga tidak dikunci, takutnya mereka akan jualan juga teman-teman itu. Nah itu yang paling ditakutkan nanti itu ya, karena semuanya itu bukan semua direksinya itu. Karena anggap saja perusahaannya ini emang dijual banget teman-teman, dijual sama perusahaan Korea itu. Jadi kita perlu diperhatikan juga bahwa dari perusahaannya ini kenapa dijual. Setidaknya kan mereka tuh masih megang itu. Takutnya nanti mereka masih lanjut mau jualan lagi pada saat listing saham nanti itu. Dia memang jual ke ini, ke EB ini, tapi masih lanjut lagi. Nah itu yang perlu dipertanyakan nanti teman-teman. Apalagi sahamnya ini diinvestasi, dan juga sahamnya nih untuk rencana penggunaan dananya masuk ke kantong penjual, bukan masuk ke perusahaannya. Kan biasa masuk ke perusahaannya, biasa untuk penjual kan. Ini beda nih teman-teman itu. Ya takutnya nanti seperti enak ini. Enak aja di investasi turun semua. Rata-rata sahamnya di investasi itu tidak pernah naik, malahan turun semua teman-teman, jarang banget. Kecuali dia sudah berapa
bulan beberapa ini kan sudah berubah semua kan pengendaliannya, pasti akan ada naik lagi, rebound naik ke atas atau malah sebaliknya itu. Ya, kalau untuk listing menurut saya sih kurang menarik pastinya untuk NAS ini. Lebih baik kita beli di pada saat nama tuh listing saja teman-teman, pada saat merah itu kalau kita mau scalping, daripada kita beli pada saat IPO-nya itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Apakah gerakannya sama seperti enak ini, sama-sama ada wetonnya AI, atau malah sebaliknya teman-teman? Atau pergerakannya seperti asli, sama-sama punya caleg. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah gerakannya seperti enak, ada wetonnya sama AI, atau seperti asli, sama-sama punya caleg? Nah, nanti kita lihat di pada saat listing nanti teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk penjataannya aja kurang menarik pastinya. Apalagi kalau ada bandar IN sudah selesai, dihajarnya ke bawah itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham NAS ini setelah penjataannya teman-temannya. Nah, penjataannya kalau kita tadi kurang menarik banget pastinya, apalagi jatah atas lebih besar dibandingkan jatah bawah. Nah, takutnya nanti banyak sekali panik retail buang barang pastinya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan saham NAS ini. Nah, disclaimer ya teman-temannya, ini menurut saya saja. Coba teman-teman, pendapat teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar. Ini menurut pendapat saya saja. Ya, harapan saya sih cuma satu. Semoga teman-teman tuh cuan, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan saham NAS setelah penjataan ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.